Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, selamat datang kembali ke pembelajaran PPKN, yaitu kita ke materi selanjutnya mengenai bab 3 sub B, yakni mencermati sistem peradilan di Indonesia kelas 11. Nah, selanjutnya ya, kita lanjutkan saja ke materinya. Terdapat makna lembaga peradilan, silakan kalian baca. Terdapat lembaga peradilan dan lembaga peradilan nasional. Perbedaan peradilan dengan pengadilan. Peradilan itu menunjukkan pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan itu menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara. Lebih jelasnya, kalian silakan baca perbedaan peradilan dengan pengadilan. Terdapat juga dasar hukum lembaga peradilan. Ini adalah lanjutan dari dasar hukum lembaga peradilan. Setelah itu, klasifikasi lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan nih, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga peradilan ini mempunyai kelengkapan, yaitu ada pengadilan negeri dan ada pengadilan tinggi. Perangkat peradilan agama, perangkat peradilan militer, perangkat peradilan tata usaha negara, perangkat peradilan Mahkamah Konstitusi. Tingkat lembaga peradilan. Sesuai peran dan fungsinya, lembaga peradilan ditempatkan secara hierarki atau bertingkat-tingkat. Yang pertama itu pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tingkat kedua, pengadilan tinggi, dan terdapat juga kasasi, Mahkamah Agung. Fungsi pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, fungsinya itu adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terdapat juga wewenang pengadilan tingkat pertama. Fungsi pengadilan tingkat kedua, pengadilan tinggi, terdapat 4 poin. Silakan kalian baca. Dan terdapat juga wewenang pengadilan tingkat kedua. Wewenang kasasi, Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung dalam hal kasasi adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Karena terjadi alasannya. Nah, terdapat 3 poin alasannya. Peran lembaga peradilan. Peran Mahkamah Agung. Peran pengadilan agama. Peran peradilan tata usaha negara. Peran peradilan militer. Peran Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden ini diduga yang pertama itu telah melakukan pelanggaran hukum, yang kedua itu melakukan perbuatan tercela, dan yang ketiga itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan setelah peran Mahkamah Konstitusi. Nah, terdapat tugas yang harus kalian kumpulkan minggu depan, yakni berupa 7 soal
yang telah diberikan secara tatap muka. Terdapat 5 soal PG dan terdapat 2 esai. Nah, cukup sekian pada pembelajaran hari ini mengenai bab 3 sub B, dan saya harap walaupun kalian belajar dengan keadaan pandemi, kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan untuk memahami pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.